Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur, terima kasih tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang kita awali dengan ayat 122 dari surah At-Taubah sampai dengan ayat ke-125. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran, dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri, kemudian kita membaca, melantunkan, menyimak, serta mendengarkan ayat-ayat ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayah serta ridhonya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kita memohon kepada Allah, semoga kita diberikan kemudahan di dalam upaya dan ikhtiar kita untuk menelusuri pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemarin kita telah mendapati di dalam ayat-ayat yang kita baca, yaitu mulai dari ayat ke-119 sampai dengan ayat ke-121, betapa Allah menyampaikan kepada kita semuanya mengenai bagaimana kita bisa menjalani dan menata kehidupan ini dengan baik. Yang pertama tentunya kita mendapati dalam ayat 119 kemarin, ayat yang ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikatnya, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi dan Rasul, kepada kitabnya, kepada hari akhirat, dan kepada qada dan qadarnya. Hanya itu yang dituju oleh Allah adalah orang-orang yang sepenuhnya beriman. Maka di dalam ayat itu Allah memerintahkan bahwa kepada orang beriman, kepada kita semuanya Allah perintahkan untuk kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Allah menyampaikan pula di dalam kita memelihara dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bersama-sama dengan orang-orang yang benar di dalam kehidupan ini. Bagaimana Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran begitu banyaknya terminologi mengenai shadiqin, shadiqun, dan sebagaimana kita bisa mendapati bahwa pada diri sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang selalu membenarkan atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, dan bukan hanya membenarkan tetapi berjuang sepenuh hati untuk bisa melaksanakan di dalam kehidupannya. Itulah gelar yang luar biasa yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Dan kita bisa mendapati bahwa dengan kesungguhan dan kebenaran yang betul-betul diterapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahkan percakapannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada dalam peristiwa hijrah, yaitu berada di dalam gua Jabal Tsur, itu pun Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan kita bisa mendapati bahwa kejujuran dan karakter yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah telah memerintahkan kepada pengikut-pengikut dan sahabat-sahabat yang lainnya untuk melaksanakan hijrah. Dan betapa Abu Bakar berkali-kali telah meminta kepada Rasulullah untuk melaksanakan hijrah ke kota Madinah itu, namun Rasulullah menahannya. Dikarenakan Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya didampingi oleh satu orang sahabatnya ketika itu, dan itulah Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita bisa menjadi orang benar, melaksanakan kebenaran, berkata benar dalam kehidupan ini, menelusuri jalan benar, dan menjadi orang baik dan orang benar di dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita pun menjadi orang benar, as-shadiqin yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu kita berupaya berjuang menyelaraskan, memadukan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga kemarin kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam peristiwa perang Tabuk itu, bahwa terdapat di antara mereka ada di antara mereka orang yang tidak mengikuti peperangan itu, dan mereka tertinggal di belakang dengan berbagai alasan apapun yang mereka kemukakan. Dan bahkan dalam ayat-ayat sebelumnya kita mendapati pula sebagai contoh, misalnya ketika kita menelusuri ayat ke-118, betapa terdapat 3 orang yang disebut secara khusus di dalam ayat itu. Mereka memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak tertutup pada satu saat tergelincir mereka, terpedaya mereka oleh apa yang menjadi pertimbangan dan logika pribadi mereka, sehingga mereka tidak mengikuti peperangan itu dan menghadirkan rasa sesal dan rasa malu yang luar biasa. Dan inilah yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. Maka dari itu Bapak dan Ibu kita bisa mendapati bahwa bagaimana sesungguhnya ketika seseorang itu berjuang di jalan Allah, begitu banyak ujian dan segala cobaan yang dihadapinya.
Dicontohkan di dalam ayat ini, mereka ditimpa kehausan, ditimpa keletihan, mengalami kelaparan, dan semuanya itu di jalan Allah. Dan kemudian mereka pun memasuki wilayah bahkan yang menghadirkan kemarahan daripada orang-orang kafir itu. Dan kemudian mereka pun mendapatkan pukulan, dan bahkan ada di antara mereka pun yang terbunuh di dalam perjuangan di jalan Allah itu. Maka kalau misalnya kita memperhatikan terhadap apa yang disajikan Allah di dalam ayat ke-120 ini, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam situasi dan kondisi tidak berada dalam situasi peperangan. Namun sepatutnya dengan kita mendapati ayat ke-120 itu, kita pun harus mematut diri pula. Kalau seandainya nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita ingin bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ingin bersama-sama orang yang telah berjuang sepenuh hati jihad fisabilillah, maka bagaimanakah cara kita membuat kepantasan diri agar kita bersama Rasulullah dan bersama orang-orang yang berjuang bersamanya. Maka Bapak dan Ibu, tentunya dalam kehidupan ini, peperangan dan perjuangan itu bukan hanya secara fisik, tetapi jihad fisabilillah adalah bagaimana kita menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam perjalanan kehidupan ini, mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat kemungkaran di dalam kehidupan ini. Tentunya Bapak dan Ibu, pesan ini pun saya sampaikan kepada diri saya pribadi, dan semoga masing-masing kita menyampaikan pesan ini untuk diri kita masing-masing. Bukankah kita lebih mudah mengajak orang berbuat baik ketimbang kita mencegah orang atau apalagi melarang orang berbuat kemungkaran itu sendiri? Namun disinilah sesungguhnya letak daripada perjuangan itu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, apabila kita mendapati kemungkaran atau sesuatu yang tidak benar di seputar kita, maka kita harus melakukan perubahan di dalamnya secara sistematis, yaitu menggunakan kekuasaan kita dengan power kita, dengan tangan kita. Namun kalau seandainya ternyata tidak kuat keimanan kita, tidak cukup modal kita untuk melakukan hal itu, tidak memiliki kekuasaan kita, tidak memiliki kita jalur untuk melakukan perubahan itu, maka Rasul mengingatkan kita bisa menyampaikan dengan lisan kita, dengan memberikan nasihat kepadanya, dengan memperingatkannya. Namun kalau seandainya alternatif kedua ini pun tidak mampu kita melakukannya, maka kita membenci perbuatan kemungkaran itu seraya berdoa semoga Allah dapat menghapuskan segala kemungkaran itu. Namun Rasulullah menyebutkan bahwa ini adalah selemah-lemahnya iman. Nah, inilah Allah sebutkan Bapak dan Ibu betapa sesungguhnya jihad fisabilillah adalah dengan berbagai resikonya. Maka sesungguhnya resiko-resiko yang dihadapi itulah sepanjang kita memiliki keikhlasan di dalamnya, itulah yang akan menghantarkan kepada dibukakannya pintu rahmat yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Dan begitu juga kita bisa mendapati bagaimana ayat ke-121 Allah menyebutkan, dan setiap mereka mengeluarkan nafkah kecil ataupun besar dan melintasi wadi, pasti dicatat untuk mereka, supaya Allah memberi balasan yang lebih baik daripada yang mereka lakukan. Sudah begitu banyaknya kita mendapati di dalam ayat-ayat sebelumnya bagaimana Allah memberikan ganjaran atas setiap kebaikan yang telah kita lakukan. Maka dalam situasi sekarang ini Bapak dan Ibu, bukankah terbuka luas sekali medan-medan perjuangan bagi kita, jihad kita, di antara bagaimana kita bisa memberantas segala kemiskinan ataupun kebodohan yang hadir di seputar kita. Bukankah menjadi tanggung jawab bagi kita semuanya ketika kita mendapati ada kemiskinan di seputar kita? Dan menjadi tanggung jawab pula apabila kita mendapati ada kebodohan di seputar kita. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita diberikan kemudahan oleh Allah dengan segenap kemampuan yang kita miliki, apapun kemampuan itu. Sebagaimana kita telah dapati beberapa waktu yang lalu bahwa bagaimana di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa perang Tabuk itu hanya dengan membawa satu mangkok kurma, itu yang disumbangkannya, dan itu menghadirkan ejekan yang luar biasa daripada orang-orang munafik itu. Namun sesungguhnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, betapa untuk mendapatkan satu mangkuk kurma itu dia harus bekerja, dan di mana dari bekerja itu dia mendapatkan upah 2 mangkok kurma, dan 1 mangkok kurma diserahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebagai kontribusinya dalam peperangan perjuangan Rasulullah dalam peristiwa perang Tabuk itu. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita menelisik sampai sejauh mana sesungguhnya kita telah melakukan semaksimal mungkin batas kemampuan kita itu. Apakah kemampuan yang kita ukur itu 100% ataukah hanya 50% ataukah 10% sesungguhnya.
Maka sesungguhnya Allah Maha melihat sampai sejauh mana upaya yang telah kita lakukan, maksimal atau tidaknya yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini, hanya diri kita dan Allah yang mengetahuinya. Maka mudah-mudahan semangat yang telah Allah hadirkan pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW Allah hadirkan pula di dalam diri ini. Pada akhirnya kekayaan kita akan kita tinggalkan, kekuasaan kita akan berlalu, kekuatan kita pun akan sirna. Dan pada akhirnya kekayaan sejati, kekuasaan sejati, ilmu sejati yang kita miliki, yang kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang kita infakkan, kita nafkahkan, dan kita kontribusikan menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan ini, baik ketika kita masih hidup, apalagi setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekurangan kita, kelemahan kita, dan masih banyaknya dosa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Namun bersama kita padukan semangat kita, niat kita, bahwa kita memohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun memohon agar pesan-pesan yang terkandung dari ayat yang kita baca di pagi hari ini strategi kita untuk dapat memahaminya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Ke-122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Seharusnya jangan semua kaum mukmin berangkat bersama-sama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dari setiap golongan sekelompok mereka ada yang tinggal untuk memperdalam ajaran agama dan memberi peringatan kepada golongannya bila sudah kembali, supaya mereka dapat menjaga diri. Pada ayat ini dalam referensi yang kita gunakan, yaitu tafsir Abdullah Yusuf Ali, kita bisa mendapati terdapat satu keterangan di dalamnya. Perang mungkin sudah tak dapat dihindari, dan bila panggilan sudah datang dari imam atau pimpinan yang saleh, maka harus ditaati. Tetapi perang tidak boleh diagung-agungkan dengan mengabaikan cara yang lain. Sekalipun di antara mereka mampu maju ke garis depan, maka yang sebagian harus ada yang tinggal di garis belakang. Satu orang untuk setiap lingkungan dengan tujuan mendalami ajaran agama. Dengan demikian, bila pasukan itu sudah kembali pulang, pikirannya mungkin sudah dapat dibiasakan lagi dengan suasana keagamaan di bawah bimbingan guru yang sesuai. Baik yang belajar atau yang mengajar terdiri dari tentara jihad dengan jiwa ketaatan dan disiplinnya. Ayat ke-123. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghildah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, perangilah golongan kafir yang mendekati kamu, dan biarlah mereka melihat bahwa kamu keras dan tegas. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Dalam ayat ini pun terdapat satu keterangan di dalamnya. Jika harus terjadi perselisihan, yang pertama sekali harus dilakukan ialah membersihkan lingkungan kita dari segala kejahatan. Sebab hanya kejahatan yang secara sah boleh kita perangi. Kejahatan harus kita lawan dengan sikap yang tegas dan gigih. Bermanis-manis dengan berkompromi tidak layak bagi tentara yang membela kebenaran. Mereka sering merupakan sekelompok orang pengecut, rakus, dan sudah rusak akhlaknya. Ayat ke-124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Bila saja ada surah yang diturunkan, di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kamu yang dengan itu imannya bertambah? Orang yang beriman akan bertambah imannya, dan mereka bergembira. Dan terakhir ayat ke-125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun.
Tetapi yang di dalam hatinya sudah berpenyakit akan menambah ragu hati yang sudah ragu itu. Dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kembali pada pagi hari ini kita bisa mendapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita menyikapi bahwa sesungguhnya atas apa yang telah disampaikan di dalam ayat-ayat ini bukan hanya berlaku pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, namun juga perlu menjadi pembelajaran bagi kita semuanya dan tetap akan aktual, faktual untuk kita laksanakan dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagaimana di dalam ayat ini, ketika kita merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya dan bagaimana uraian-uraian daripada para ulama dan mufassir kita bahwa ayat ini terkait dengan masih peristiwa Perang Tabuk itu. Maka Allah menyampaikan sebuah strategi di sini bahwa tidak semua orang harus diberangkatkan kepada medan peperangan itu. Allah mengajarkan kepada kita semuanya melalui ayat ini bahwa harus terdapat sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang terus mendalami ilmu-ilmu agama itu. Dan hal ini sesungguhnya Bapak dan Ibu telah kita dapati pula ketika sebelumnya kita menelusuri pada saat kita berada dalam pembahasan dan pembacaan ayat-ayat pada surah Ali Imran, dan kemudian kita mendapati pula pada surah An-Nisa dalam ayat ke-162. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Dan kita pun mendapati pula terkait dengan ayat ini, dari apa yang disajikan dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali ini, bahwa sebagian ulama ataupun mufassir, mereka tidak berhenti ketika membaca bahwa yang mentakwilkan ataupun memahami ayat itu hanya Allah semata. Tetapi mereka membaca dan melihat ketersambungan antara apa yang disebutkan di dalam ayat ini, bahwa ketika sama-sama kita membaca pada ayatnya, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Maka sebagian besar ulama terhenti sampai di illallah di dalam membacanya. Tetapi sebagian ulama dan mufassir lain menyebutkan bahwa wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Maka disebutkan bahwa padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Maka bahwa sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui bagaimana sesungguhnya kepastian daripada pemahaman terhadap ayat ini. Namun yang kita ambil benang merahnya dalam kita mempertautkannya dengan ayat ke-122, betapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada kita bahwa harus ada di antara kita yang mendalami ilmu agama itu, dan dikarenakan melalui beliaulah kemudian akan menjelaskan hal-hal terkait dengan ayat-ayat Allah yang lainnya. Dan kemudian kita bisa mendapati di dalam ayat ke-162 pada surah An-Nisa, tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian, kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar.
Maka kita bisa mendapati bahwa di dalam Al-Quran hanya terdapat pada 2 tempat ini menggunakan terminologi ar-rasihuna, yaitu orang yang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama itu. Dan pada hakikatnya Bapak dan Ibu, sesungguhnya setiap diri kita memiliki potensi untuk melakukan pendalaman dan pembelajaran terhadap ilmu-ilmu agama, terutama di dalam kita mempelajari Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keistiqomahan bagi kita semuanya. Dan kemudian ketika kita mendapati Bapak dan Ibu bahwa ketika kita mempelajari sesuatu, tentunya ada tujuan yang ingin kita capai. Maka kalau seandainya kita memperhatikan terhadap apa yang disajikan di dalam ayat ini, ketika sekelompok dari mereka dianjurkan untuk tidak ikut dalam peperangan itu, tapi ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama itu, maka tentunya ada maksud di sini. Maka disebutkan di dalam ayat ini adalah liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yaitu adalah mereka-mereka untuk di dalam mereka memperdalam pembelajaran ilmu agama tersebut adalah agar mereka dapat memahaminya, dan kemudian mereka bisa memberikan peringatan kepada orang-orang mereka ketika mereka sudah kembali daripada peperangan itu. Sehingga kalau misalnya kita memperhatikan pada ayat ini, Bapak dan Ibu, kembali lagi bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amalan yang kita lakukan tergantung daripada niat kita. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, termasuk kita di dalam mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran ini, tiada lain niat yang kita miliki kecuali hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian memberikan pencerahan bagi diri pribadi dan orang-orang yang berada di seputar kita. Dan kemudian begitu juga kita ketika kita mendapati dalam 3 ayat terakhir yang kita baca, Allah menyampaikan bahwa bagaimana sesungguhnya seorang muslim, seorang yang beriman itu kita harus memiliki sikap yang jelas dan tegas di dalam kehidupan ini. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, kalau seandainya golongan orang-orang kafir itu mendekati dalam artian bahwa menyerang kita, maka kita tidak boleh berdiam diri. Maka disebutkan di dalam ayat ini, perangilah golongan kafir yang mendekati kamu. Namun tentunya sebagaimana yang telah kita dapati juga dari penjelasan para ulama kita, terutama ketika kemarin kita mendapati penjelasan dari guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar, tentunya peperangan yang dimasukkan di dalam ayat-ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah sesungguhnya tergantung situasi dan kondisi yang kita hadapi. Peperangan itu bukan berarti hanya peperangan secara fisik. Ketika kita memerangi kebodohan, ketika kita memerangi kemiskinan, itu juga adalah merupakan salah satu bentuk perang yang harus kita hadapi. Kita tidak boleh berpangku tangan terhadap kebodohan dan kemiskinan yang berada di seputar kita, maka kita harus turun tangan di dalamnya. Dan ketegasan sikap yang ditunjukkan oleh seorang muslim bukan hanya dengan ucapannya, tetapi kita juga berusaha semaksimal mungkin dengan mempraktekkannya di dalam kehidupan ini. Dan bagaimana pula kita bisa mendapati Bapak dan Ibu, atas apa yang kita dapati kemarin melalui ayat ke-119 ketika Allah menyampaikan wa kunu ma'as shadiqin, maka kita diminta untuk tetap membersamai orang-orang yang benar, yang menjalani kehidupannya dengan benar, dan kita harus menghindari dan menjauhi orang-orang yang kalau seandainya di dalam perjalanan kehidupannya hanya membuat kerusakan ataupun menimbulkan segala sesuatu yang membuat kita terjauhkan dari pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Dan pada akhirnya Bapak dan Ibu, dalam 2 ayat terakhir yang kita baca, Allah kembali menggambarkan kepada kita semuanya bagaimana tipe-tipe ataupun karakter-karakter orang-orang yang tidak menyukai atas apa yang telah Allah sampaikan kepada kita dan berupaya mereka melakukan boya perongrongan ataupun mendemotivasi orang-orang yang berada di seputar mereka. Sebagaimana Allah pun abadikan ucapan-ucapan mereka. Siapa di antara kamu yang dengan itu imannya bertambah? Orang yang beriman akan bertambah imannya dan mereka bergembira. Itulah ucapan yang disampaikan oleh mereka, ketidaksukaannya kepada kaum muslimin dan muslimat, sehingga apapun akan mereka ucapkan meskipun ucapan-ucapan itu adalah jauh sekali dari segala kepantasan di dalamnya. Namun bagi kita orang-orang beriman sesungguhnya jangan kita terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang demikian. Apalagi belakangan ini Bapak Ibu sekalian boleh jadi banyak sekali beredar ucapan-ucapan yang sesungguhnya sangat menyakitkan. Tetapi hal itu tidak perlu kita tanggapi. Dikarenakan sesungguhnya masalah keimanan bukan kita yang menentukan keimanan itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkannya.
Apa yang kita lakukan hanyalah sekedar ikhtiar semata. Jadi ketika keimanan itu melekat di dalam dada, bukan dikarenakan seseorang, siapapun dia, tetapi boleh jadi melalui yang bersangkutan Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan pencerahan dan kemudian menambah kekokohan daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kepada kita semuanya telah terhantarkan bagaimana Allah menyampaikan kepada kita semuanya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sebagaimana ketika kita mendapati dalam peristiwa antara Nabi Muhammad SAW dengan pamannya Abu Talib, kalaulah mengikuti keinginan hati, tentunya Rasulullah SAW menginginkan yang utama mendapatkan hidayah itu adalah pamannya. Dikarenakan pamannya telah memberikan begitu banyak tidak terhingga jasa-jasa kepadanya. Namun ketika Allah belum menghendakinya, maka sampai dengan akhir hayat dari Abu Talib pun tidak terucapkan kalimat tauhid itu. Maka tiada lain Bapak dan Ibu yang kita lakukan hanyalah sekedar berikhtiar di dalam kehidupan ini. Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua kita dijauhkan daripada tipologi orang-orang yang Allah sebutkan di dalam ayat terakhir yang kita baca pada pagi hari ini. Tetapi yang di dalam hatinya sudah berpenyakit akan menambah ragu hati yang sudah ragu dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Kalau sana kita membayangkan situasi kegelapan yang dimaksudkan di dalam ayat ke-125 ini, Bapak Ibu sekalian, bisa dibayangkan ketika kita berada di lautan misalnya, ketika kita berada di permukaan, masih leluasa kita berenang. Tapi sobat dibayangkan, kalau saat kita semakin dalam, maka boleh jadi pada kedalaman tertentu kita masih bisa melihat jemari kita. Dikarenakan sinar mentari masih mampu menembus permukaan air itu dan kita bisa mendapati siluet dari anggota tubuh kita atau masih mungkin kita melihat segala sesuatu yang terlihat di dalamnya. Tetapi semakin dalam, maka kita pun tidak akan mungkin lagi melihat segala sesuatu dan bahkan melihat jemari kita sendiri pun tidak akan mungkin lagi mampu melihatnya. Maka inilah sesungguhnya gambaran ketika seseorang itu tenggelam di dalam kegelapannya. Maka tiada lain yang kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin mendapatkan pencerahannya dan kita dijauhkan sejauh-jauhnya, begitu juga anak dan keturunan kita semuanya, sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita, kaum muslimin dan muslimat, dijauhkan Allah sejauh-jauhnya dari tipologi orang-orang yang telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mampu lagi melihat secercah cahaya pun di dalam kehidupannya. Sehingga mudah-mudahan cahaya Allah senantiasa meridhoi dan merahmati kita semuanya agar kita diberikan kemudahan untuk menelusuri, mengetahui mana jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah dan mana jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah untuk bersama-sama kita menjauhinya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu, inilah yang dapat sama-sama kita hantarkan atas apa yang kita dapati pada pagi hari ini dalam ayat ke-122 sampai dengan ayat ke-125. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini terus menjadi cara kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini, serta berdoa dan memohon semoga Allah semakin membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayah-Nya untuk kita semuanya.